لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Saghir karya Al-Hafidh As-Suyuti yang wafat 911 Hijriah, dan kita sudah sampai pada huruf Tha, hadis 3511. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Salasatun, ada 3 perkara minas sihri, termasuk sihir, jadi haram semuanya ini. Yang pertama adalah ar-ruqa, ruqyah. Yang kedua adalah wat-tuwal dan tuwal. Tuwal itu adalah satu jimat yang digunakan untuk kecintaan, supaya menarik kecintaan orang kepada dirinya. Apa namanya, Pak? Apa? Pengasian, ya, tuwal, baik pelet dan sebagainya, baik untuk menggait istrinya sendiri maupun menggait istrinya orang lain atau menggait perempuan yang lain. Wat tamaim, dan jimat-jimat yang digantungkan. Tamaim ini biasanya digantungkan pada anak-anak kecil dengan tujuan supaya mereka terbebas dari ain atau pengaruh mata yang bisa menyebabkan anak kecil jadi sakit gara-gara mata yang melihat mereka. Ini hadisnya memang dhaif, tetapi isinya benar bahwasanya 3 hal ini dilarang. 1, ruqyah, yaitu ruqyah jahiliyah, kemudian pengasian atau pelet tadi, kemudian juga jimat-jimat yang digantungkan. Ruqyah ini ada 2 macam, ada yang boleh, ada yang dilarang. Yang dilarang 2. Pertama, kalau dia adalah ruqyah model jahiliyah, menggunakan kalimat-kalimat kesyirikan, maka ini tidak boleh. Yang kedua, kalau ruqyahnya adalah sesuatu yang tidak bisa dipaham. Misalnya seseorang meruqyah dengan ucapan hong wi laheng, nah ini artinya apa? Enggak jelas, kita enggak ngerti. Tapi kalau meruqyah dengan Quran atau dengan ajaran Nabi, doa-doa ajaran Nabi, silahkan. Meruqyah dengan surat Al-Fatihah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi katakan, wa ma yudrika annaha ruqyah, dari mana tahu bahwasanya Al-Fatihah itu ruqyah. 12. Salasatun, ada 3 perkara min a'malil jahiliyah, termasuk tingkah-tingkah orang-orang jahiliyah. La yatrukuhunna, tidak akan meninggalkan tingkah-tingkah itu annasu, manusia. Yang pertama, at-ta'nu, mencela fil ansab, pada nasab-nasab, maksudnya nasab orang lain. Termasuk yang mungkin beberapa hari yang lalu viral, dan mungkin hari ini masih viral juga, yaitu orang-orang menganggap bahwa nasab Alawi itu bukan keturunan Nabi, bukan Habib asli tapi Habib palsu. Ini termasuk ta'an fil ansab. Yang kedua, an-niyahah, yaitu meratapi kematian orang, menjerit-jerit atau memukul pipi atau merobek-robek baju atau menjambak-jambak rambut, menunjukkan dia tidak terima dengan kematian itu. Yang ketiga, wa qauluhum, dan ucapan mereka, mutirna, kami diberi hujan, binau'i kadza wa kadza, dengan bintang ini dan bintang itu. Jadi menganggap hujan ini yang menurunkan bukan Allah, tapi adalah bintang tertentu. Karena biasanya orang Arab itu melihat kalau ada bintang tertentu datang, itu turun hujan. Akhirnya mereka menganggap yang menurunkan hujan adalah bintang. Ini hadisnya disahihkan oleh Al-Albani. 13. Salah satu mawatin, ada 3 tempat, la turaddu fiha, yang tidak ditolak padanya da'watu abdin, doanya seorang hamba. 1. Rajulun, seseorang, yakunu, yang berada, fi bariyatin, pada satu dataran, haitsu la yarahu, di tempat yang tidak melihatnya, ahadun, seseorang, illallah, kecuali Allah. Fayaqumu fayusalli, lalu dia berdiri, dia melakukan salat. Jadi sholat di tempat yang tidak ada orang lain melihat, misalnya di padang pasir, tengah-tengah padang pasir, atau di tengah hutan,
Maka setelah kita sholat berdoa kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini tanda orangnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang melihat pun dia sholat. Yang kedua, warajulun, dan seseorang yakunu ma'ahu, ada bersama dia fi'atun, sekelompok, fayafirru, maka lari, anhu, darinya, ashabuhu, sahabat-sahabatnya, fayathbut, lalu dia tetap berada di medan jihad. Jadi ini para sahabat-sahabatnya lari dari medan perang, tapi dia sendiri tetap berada di medan perang tadi, menunjukkan tawakalnya yang besar kepada Allah, maka doanya mustajab. Yang ketiga, warajulun, dan seseorang yaqumu, yang dia bangun, min akhiril lail, di akhir malam. Ini kata-kata rajulun artinya seorang laki-laki, tapi ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Maka para ulama mengatakan wasfun tordiyun, atau kharaja makhrajal ghalib, atau Rasul mengatakannya karena sedang bicara kepada para laki-laki. Tapi para ibu-ibu pun sama saja. Ibu-ibu bangun malam maka menengadahkan tangannya ke langit, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta sesuatu dikabulkan doanya. Ini hadis memang derajatnya dhaif ya, tetapi untuk bagian yang terakhir yaitu nomor 3 ini kita menemukan hadis yang sahih yang semakna dengannya, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, hal min da'in, apakah ada yang berdoa, fayustajabulah, pasti akan dikabulkan doanya. Hal min sa'il, ada yang meminta maka akan dikasih. Hal min mustaghfir, ada yang minta ampun pasti akan diampuni. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 514. Salasatu nafarin, ada 3 orang. Yang pertama, kana li ahadihim, adalah bagi salah satu mereka, asyratu dananir, 10 dinar. 1 dinar 4 juta sekarang kira-kira. 10 dinar berarti 40 juta. Fatasaddaqa minha, lalu dia sedekah darinya bidinarin, dengan 1 dinar. Berarti sedekah berapa? 1/10. Yang kedua, wa kana li akhar, ada seseorang yang lain memiliki asyru awaqin, 10 uqiyah. Fatasaddaqa minha, lalu dia sedekah darinya bi uqiyah, dengan 1 uqiyah. 1 uqiyah itu 40 dirham. Dia punya 10 uqiyah, sedekahnya 1 uqiyah, berarti 10% juga. Yang ketiga, wa akhar, ada orang lain yang ketiga, kana lahu, dia memiliki mi'atu uqiyah, 100 uqiyah. Fatasaddaqa minha, lalu dia sedekah darinya bi asyri awaqin, dengan 10 uqiyah. Berarti sama-sama sedekahnya berapa? 10%. Yang pertama sedekahnya paling sedikit, tapi juga 10%. Yang terakhir sedekahnya paling banyak, tapi juga 10% dari hartanya. Hum, maka mereka itu fil ajri, dalam masalah pahala, sawaun, sama. Kenapa? Kullun, masing-masing, tasaddaqa, sedekah, bi usyri malihi, dengan 1/10 dari hartanya. Tapi hadis ini memang derajatnya apa? Dhaif. Secara umum kaidah mengatakan, makana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Apapun kalau perbuatannya itu lebih banyak, maka fadilahnya atau pahalanya lebih banyak. Ini kaidah secara umum. Maka orang sedekah 100.000 tentu saja lebih utama daripada sedekah 10.000. Sedekah 10.000 tentu saja lebih utama daripada sedekah 1.000. Karena apa? Karena kaidahnya yang lebih banyak perbuatannya berarti lebih banyak fadilahnya. Tapi bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala menyikapi seseorang dalam masalah pahala tidak sesuai dengan kaidah asal, bisa saja.
Allah mengatakan kamu ini kaya, kamu sedekahnya 10%, kamu miskin, sedekahmu juga 10%. Udahlah, saya kasih pahala sama. Fadlullah, karunia Allah kepada orang miskin, meskipun sedekahnya sedikit daripada yang kaya, tapi sama-sama 10% Allah kasih pahala yang sama. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah-masalah gaib begini tidak perlu kita detail-detailkan ya, kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Yang jelas ini hadisnya dhaif. 15. Salah satu 3 orang, hum mereka itu huddathullah, akan bicara dengan Allah, ngobrol dengan Allah yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Yang dimaksud ngobrol dengan Allah ini adalah pada waktu di padang mahsyar, di mana orang-orang sedang sibuk, ketakutan sendiri-sendiri, tapi 3 orang ini malah akrab sama Allah. Allah ngobrol sama mereka, mereka ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja? 1, rajulun, seseorang, lam yamshi, yang tidak pernah berjalan, bainatsnaini, di antara 2 orang, bimira'in, dengan debat, qattu, sama sekali. Jadi maksudnya orang ini tidak pernah berdebat sama sekali. Maka dia tidak mau namanya debat itu ya, maunya aman atau damai sama siapapun. Debat nggak mau, udah ngalah saja. Yang kedua, warajulun, dan seseorang, lam yuhaddits nafsahu, tidak pernah bicara kepada dirinya, maksudnya tidak pernah membayangkan bizina, perbuatan zina, qattu, sama sekali. Karena manusia itu didatangi hatinya oleh setan, kemudian setan membisikkan sesuatu keburukan, contohnya adalah membayangkan perbuatan zina. Dan itu termasuk dosa kecil, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada zina besar, ada zina kecil. Nah, zina kecil ini termasuk dosa-dosa kecil, termasuk membayangkan ini. Yang ketiga, warajulun, dan seseorang, lam yakhlid, dan dia tidak mencampur kasbahu, usahanya, biriba, dengan riba, qattu, sama sekali. Jadi dia bisnis tidak pernah mau dengan riba, pinjam uang dari bank, no. Kenapa? Karena pinjam uang dari bank 1 juta kembalinya harus lebih, ini berarti riba. Ini hadisnya memang derajatnya apa? Dhaif. Karena dhaif ya tidak bisa kita yakini sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa benar, bisa tidak. Bisa jadi Nabi menyabdakannya, bisa jadi Nabi tidak menyabdakannya. 16. Salah satu, ada 3 orang, la tahrumu, tidak haram, maksudnya boleh, alaika, bagi engkau, a'raduhum, kehormatan mereka. Kehormatannya tidak haram, maksudnya apa? Boleh digunjing, boleh dirasani. Siapa yang boleh dirasani? 1, al-mujahir, orang yang menampak-nampakkan bil fisqi, kefasikannya. Misalnya ada orang mendem di pinggir jalan, nah itu digunjing nggak apa-apa itu. Oh, memang dia nggak punya malu ya. Tapi kalau orang mendem selalu masuk kamar dulu, sembunyi, nah itu nggak boleh digunjingkan. Kalau dinasihati silahkan dinasihati, dia masih punya malu, buktinya kalau mau mabuk dia sembunyi dulu. Ini mabuk di tempat umum, ini berarti mujahir bil fisq. Yang kedua, wal imamul jair, dan pemimpin yang dolim, nah ini juga boleh digunjing. Presiden tapi dolim, boleh digunjing. Tapi ingat, yang digunjingkan cuma jairnya saja, ketidakadilannya saja, yang lain nggak boleh digunjingkan. Dia punya masalah keluarga, jangan digunjingkan, nggak ada kaitannya dengan ketidakdoliman. Demikian juga kefasikannya tadi, yang boleh digunjingkan adalah kefasikannya yang dia tampak-tampakkan. Kalau dia melakukan 2 kefasikan, 1 kefasikannya dia sembunyikan, 1 kefasikannya dia tampak-tampakkan, ini yang boleh digunjingkan cuma kefasikannya yang ditampak-tampakkan saja. Yang ketiga, wal mubtadi', dan orang yang ahli bid'ah. Ini hadisnya memang dhaif karena mursal, tetapi isinya dipakai oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Salah satunya Imam Bukhari di dalam kitabnya Sahih Bukhari ya. Apa kata Imam Bukhari ya, apa ahli fiski ya, atau bagaimana kalimatnya Imam Bukhari ya? Saya lupa dalam judulnya Imam Bukhari ya. Nah, lupa saya. Dah nanti dicari lagi di waktu yang lain ya. Tapi salah satu madhabnya Imam Bukhari, boleh menggunjingi orang yang apa? Mujahir bil fiski, orang yang menampakkan kefasikannya. 17. Salah satu, ada 3 orang, la tujawizu, yang tidak melewati salatuhum, salat mereka, adzanahum, telinga mereka.
Salat amalan soleh. Amal soleh itu mestinya naik kepada Allah, diterima oleh Allah. Nah ini salatnya tidak melewati telinga, maksudnya tidak naik, maksudnya nggak diterima oleh Allah. Dalam riwayat yang lain tidak melewati kepala mereka, sama saja ya, maksudnya tidak diterima oleh Allah. Siapa yang salatnya tidak diterima oleh Allah? Satu, al-abdu, budak, al-abik yang minggat, hatta yarji, sampai dia pulang. Minggat ini maksudnya menghilang dari majikannya. Meskipun tempatnya dekat, tetap disebut minggat. Jadi minggat itu nggak harus jauh ya. Orang Solo kemudian ke Surabaya, nggak harus begitu. Misalnya dia budak tinggalnya di dari sini, tapi dia ngilang dari majikannya, meskipun masih di kampung tersebut, tetap itu disebut minggat ya, karena berarti dia tidak mau melayani majikannya, dia lenyap. Yang kedua, wa mar'atun, seorang istri batat bermalam, wa zaujuha, sementara suaminya alaiha, kepadanya, sakhitun, marah. Ini maksudnya marah yang ada sebabnya. Kalau marah tanpa sebab, maksudnya kemarahan suami tidak dibenarkan, itu yang salah suami. Tapi ini yang salah istri, kemudian sampai suaminya marah. Misalnya istri diajak hubungan malah pura-pura ngeloni anake nggih, patune ra gelem nggih. Nah, suaminya marah, itu salatnya enggak diterima oleh Allah istri kayak begitu. Yang ketiga, wa imamu qaumin, dan imam suatu kaum, imam salat, wa hum lahu karihun, sementara kaum itu benci kepada imam tersebut. Nah, benci di sini maksudnya adalah benci juga dengan sebab yang memang menyebabkan pantas imam itu dibenci. Misalnya imam yang suka riba, nah, maka makmumnya pada nggak suka diimami orang itu. Kenapa? Ini orang ya, suka riba ngimami. Nah, maka nggak benci gara-gara apa? Perbuatan atau tingkah jeleknya si imam tersebut. Tapi kalau imam dibenci karena dia menegakkan sunnah Nabi, ini nggak termasuk. Imamnya ini kalau sholat agak lama seperti Nabi, ya, memang Nabi sholatnya agak lama. Nah, maka kalau makmumnya benci, maka tidak termasuk yang dimaksud dalam hadis ini. Dan hadis ini derajatnya sahih, belum ada tulisan sahihnya, ditulis sendiri. Kemudian benci ini dianggap oleh para ulama, dijelaskan oleh para ulama, ini maksudnya yang benci mayoritas. Kalau yang benci 1-2 sementara mayoritasnya tidak benci, enggak termasuk. Maka yang dianggap adalah apa? Mayoritasnya benci atau tidak. 18. Salasatun, ada 3 orang, la tara, yang tidak melihat, a'yunuhum, mata-mata mereka, annar, kepada api neraka, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Maksudnya dia dijauhkan sejauh-jauhnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, sampai matanya tidak melihat neraka. Dan orang yang dijauhkan dari neraka berarti dia didekatkan kepada surga. Karena di akhirat cuma ada 2, Pak. Ada surga, ada neraka. Kalau dijauhkan dari neraka berarti didekatkan kepada surga. Siapa orang-orang yang dekat kepada surga? 1, ainun, mata, bakat yang menangis, min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini takut yang sesungguhnya, Pak. Karena sebagian orang itu membaca Quran, nangis, bukan karena takut yang sesungguhnya, tapi karena terharu saja. Bacaannya merdu, akhirnya menyebabkan hatinya jadi tergerak, nangis. Ini bukan yang dimaksud di sini. Apa tandanya orang nangis takut kepada Allah? Tandanya dia semangat beramal kebaikan, dia meninggalkan kemaksiatan. Maka para ulama katakan, kalau kamu nangis ketika baca Quran tapi maksiatmu masih lanjut terus, itu bukan nangis karena takut, itu karena sebab yang lain, karena terharu atau karena bacaannya merdu dan sebagainya. Yang kedua, wa'inun, dan mata, harasat, yang dia menjaga fi sabilillah, di medan jihad fi sabilillah. Kata-kata sabilillah ini ditafsir oleh para ulama yaitu jihad fi sabilillah. Seperti saudara kita di Palestina ya, berjihad fi sabilillah, matanya tidak tidur. Yang ketiga, wa'inun, dan mata, ghadat, yang dia itu menundukkan an maharimillah, dari keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Ghadat ya, pakai tasydid ya. Yang dia itu apa? Menundukkan, atau ghadat, ditundukkan, an maharimillah, dari keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling mudah untuk kita lakukan menurut saya, yang nomor 3 ini ya. Karena kalau jihad fisabilillah nggak ada di Indonesia. Kemudian menangis karena takut kepada Allah, ini tingkatan para ulama-ulama arifin.
Tapi di sekitar kita ini banyak kemaksiatan-kemaksiatan. Kita keluar dari rumah, ada perempuan tidak pakai jilbab, ada perempuan pakai baju ketat. Nah, ini semuanya termasuk keharaman-keharaman Allah. Kalau kita tundukkan mata, maka mata kita dekat kepada surga, jauh dari neraka. Tapi hadis ini memang derajatnya adalah dhaif. Maknanya bisa sahih. Karena Allah mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang beriman, tundukkan mata, jaga kemaluan, dzalika azka lahum, itu mensucikan mereka. Nah, kalau orang suci maka akan masuk ke dalam surga. Maknanya kuat. 19. Salasatun, 3 orang, la turfa'u, yang tidak diangkat salatuhum, salat mereka, fawqa ru'usihim, di atas kepala mereka, shibron, 1 jengkal. Ini sama dengan tadi ya, salatnya tidak naik, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, rajulun, seseorang, amma qauman, yang mengimami suatu kaum, wa hum lahu karihun, sementara mereka itu benci kepada orang tersebut. Ini sudah dijelaskan. Makanya ada seorang sahabat Nabi, itu dia kiai di kampung tersebut tapi nggak pernah jadi imam sama sekali. Dia selalu memajukan anak-anak muda yang hafal Quran untuk menjadi imam. Maka sahabat Nabi ini ketika ditanya, kenapa kamu nggak pernah jadi imam, dia baca hadis ini. Nggak ada masalah, saya nggak jadi imam, nggak apa-apa. Yang kedua, wa mra'atun, dan seorang wanita, batat, yang dia bermalam, wa zawjuha 'alaiha sakhit, suaminya marah kepadanya, tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, wa akhwani, dan 2 saudara, mutasariman, yang saling putus hubungan, jutaan, tidak mau bicara antara 2 orang ini. 2 saudara ini bisa 2 makna. Makna pertama, kakak beradik senasab, atau 2 saudara sesama muslim, meskipun secara nasab gak ada hubungan, tapi ada hubungan seagama ya, dia tetangga kita, nggak boleh saling diam-diam dengan tetangga, nggak boleh. Ini hadisnya dihasankan Suyuti, didhaifkan Al-Albani. Adapun hadis yang sahih tentang orang yang memutus hubungan dengan orang lain, Allah tidak akan mengampuni dia pada setiap hari Senin dan Kemisnya sampai dia menghentikan jotakan tersebut. 20. Salah satu, ada 3 orang, la turaddu, yang tidak ditolak da'watuhum, doa mereka oleh Allah. 1, al-imamu, pemimpin, al-adil, yang adil, presiden yang adil kalau zaman sekarang ini, maka doanya tidak ditolak oleh Allah. Karena itu kata Imam Ghazali, posisi sebagai pemimpin atau sebagai khalifah itu posisi yang mulia di hadapan Allah. Dalilnya apa? Kata Imam Ghazali, karena doanya tidak ditolak. Berarti apa? Posisinya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, was-shaim, dan orang yang puasa hatta yuftir, sampai dia berbuka. Jadi dari sahur sampai maghrib doanya makbul. Kenapa? Dia dalam posisi ibadah. Orang posisi ibadah berarti dekat sama Allah. Dekat sama Allah berarti doanya mustajab. Ada riwayat yang lain kalimatnya was-shaim hina yuftir. Orang yang puasa ketika berbuka, berarti pas buka puasa, itu doanya mustajab. Maka karena ada 2 riwayat, kita katakan orang puasa doanya mustajab, menjelang buka puasa atau saat buka puasa juga mustajab. Karena itu sebagian sahabat Nabi sebelum buka puasa dia minta ampun kepada Allah. Allahumma ighfirli dzanbi, ya Allah ampuni dosa saya. Karena dia merasa bahwa itu waktu mustajab untuk doa. Yang ketiga, wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang dizalimi, yarfa'uhallahu ta'ala, Allah angkat doanya fawqal ghamam, di atas awan, wa tuftahu laha, dan dibuka untuknya abwabus sama, pintu-pintu langit, wa yaqulu rabbu tabaraka wa ta'ala, dan berkata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa Ar-Rabb itu termasuk nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Wa izzati, demi kegagahanku, la ansurannaki, betul-betul aku akan menolong kamu, wahai doa. Jadi ki ini kembali kepada apa? Doa. Wahai doa, kamu akan saya tolong, maksudnya akan saya kabulkan, walau meskipun ba'da hinin, setelah waktu, suatu waktu. Jadi enggak harus doanya mustajab saat itu juga. Hadis ini dihasankan Suyuti, didhaifkan Al-Albani.
Tapi hadis tentang puasa, orang puasa doanya mustajab itu sahih dalam hadis yang lain. Demikian juga orang yang terzalimi, ini juga hadisnya sahih dari hadis yang lain. Ini tidak usah kita tampilkan ya, karena untuk menyingkat waktu, karena juga sudah sering kita tampilkan makna-maknanya, sehingga nggak usah diulang-ulang lagi. Adapun doanya pemimpin yang adil mustajab, ini saya belum menemukan hadis yang lain yang sahih, saya belum mengerti. Ada satu hadis yang lain tentang doanya orang yang terzalimi. Hadis itu saya jujur dhaif, tapi isinya menarik. Dalam hadis itu disebutkan orang yang terzalimi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala enggak bakal dikabulkan kalau dia sendiri punya kezaliman kepada orang lain. Jadi misalnya saya terzalimi, kemudian saya sakit hati, nah, saya membaca doa, saya minta kepada Allah supaya orang yang menzalimi saya itu dibinasakan. Maka kalau saya sendiri punya kezaliman kepada orang yang lain, Allah enggak bakal terima doa saya. Kenapa? Kamu sendiri dolim kok kepada orang lain. Sekarang mendoakan keburukan kepada orang yang mendolimimu. Orang kacek podo wae. Tapi hadisnya apa? Memang dhaif nih. Tapi bisa saja maknanya sahih. Allah memperlakukan yang sama kepada dia sebagaimana dia memperlakukan kepada orang lain. 21. Monggo. Itu namanya hukum karma. Nah, istilah ya Pak. Istilah hukum karma, tapi sebenarnya hukum dari Allah Subhanahu wa taala nih. Enggak apa-apa. Karma tetap dari Allah. Iya. Diistilahkan apapun boleh. 21. Salasatun, 3 orang la tas'al anhum, yang kamu jangan bertanya tentang mereka. Maksudnya jangan bertanya itu pasti mereka binasa, nggak perlu ditanya, nggak usah diragukan, pasti binasa, nggak mungkin tidak binasa. 1. Rajulun, seseorang faraqal jamaah, memisahi jamaah kaum muslimin, wa asa imamah, dan dia durhaka kepada imamnya, wa mata asiyan, dan dia mati dalam keadaan durhaka kepada imamnya tadi. Ini gambarannya ketika ada khalifah. Ada khalifah berarti ada jamaah kaum muslimin di bawah khalifah tersebut. Nah, dia malah memisah, menyempal dari jamaah kaum muslimin. Artinya dia tidak mau taat kepada pemimpin atau khalifah tersebut. Dia malah durhaka kepada imamnya. Disuruh membayar misalnya zakat, dia tidak mau membayar zakat. Kalau khalifahnya mengambil pajak, dia tidak mau mengambil pajak, membayar pajak. Khalifah boleh mengambil pajak, Pak, dengan syarat pajak yang diambil kembalikan lagi kepada rakyat. Nah, seandainya khalifah mengambil pajak dari rakyat, kemudian si rakyat ini tidak mau memberikan kepada khalifah tersebut, padahal khalifahnya sudah mengembalikan kepada rakyat, ini berarti termasuk asa imamahu, durhaka kepada imamnya tersebut. Yang kedua, wa amatun, dan seorang budak perempuan, au abdun, atau budak laki-laki, abaqa minggat min sayyidihi, dari tuannya, famata, lalu mati. Nah, ini minggat ini tadi sudah dijelaskan ya. Maksudnya dia lenyap, meskipun dia tidak pergi jauh, tapi menghilang meskipun masih di kampung tersebut. Wa mar'atun, dan seorang istri, ghaba anha zawjuha, yang pergi darinya suaminya, ya ditinggal safar misalnya atau ditinggal bekerja. Wa qad kafaha, padahal suami sudah mencukupinya, ma'unatad dunya, beban kehidupan dunia. Jadi maksudnya nafkahnya sudah dicukupi. Fatabarrajat, lalu dia tabarruj ba'dahu, setelah suaminya pergi. Tabarruj itu menampakkan kecantikannya kepada selain suaminya. Keluar dari rumah delundeng, menampilkan kecantikannya kepada tetangga-tetangganya, bengesan dan sebagainya. Fala tas'al anhum, maka jangan tanya tentang 3 orang itu, pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyempal dari jamaah, budak yang minggat dari tuannya, dan istri yang delundeng padahal sudah dikasih kecukupan oleh suaminya, tapi ketika suaminya pergi malah dia pamer kecantikan kepada selain suaminya. Ini hadisnya sahih. Karena itu istri punya kewajiban kepada suami sebagaimana suami punya kewajiban kepada istri, masing-masing kewajiban hendaklah dilaksanakan dua-dua.
Salasatun, ada 3 orang, la tas'al anhum, jangan engkau tanya tentang mereka, maksudnya pasti binasa. 1, rajulun, seseorang, yunazi Allah, yang mencabut dari Allah izarahu, sarungnya Allah. Kurang ajar banget nih, sarungnya Allah ditarik. Yang kedua, warajulun, dan seseorang, yunazi Allah, yang mencabut dari Allah ridaahu, selendangnya Allah. Nah sekarang sarung dan selendangnya Allah itu apa? Karena ini kinayah nih. Maka dijelaskan oleh Nabi, fa inna ridaahu, selendangnya Allah itu adalah al-kibriya, kesombongan. Artinya yang pantas sombong itu hanya Allah. Ada manusia sombong, ini berarti mencabut sifatnya Allah. Wa izarahu, dan sarungnya Allah itu adalah al-iz, kegagahan. Dia merasa gagah, merasa lebih mulia daripada yang lain-lain. Nah, berarti apa? Itu sudah mencabut sarungnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warajulun, dan seseorang, syakka, yang dia itu ragu-ragu. Oh ini tadi 3 ya. Berarti nomor 1, rajulun yunazi Allah izarahu, kemudian warajulun yunazi Allah ridaahu, ini dianggap 1 aja ini ya, supaya betul-betul 3. Nah, maka yang kedua, rajulun, seseorang, syakka, yang dia itu ragu-ragu, min amrillah, dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ragu-ragu dari perintah Allah ini ada 2 tafsiran. Tafsiran pertama, Allah memerintahkan sesuatu, dia ragu-ragu untuk melakukannya. Apakah benar perintah Allah ini, ataukah nanti jangan-jangan tidak benar nih. Padahal namanya perintah Allah itu pasti benar. Allah suruh salat 5 waktu, ya pasti benar salat 5 waktu. Tafsiran yang kedua, ragu-ragu dari urusan Allah, maksudnya dia ragu-ragu tentang Allah. Betulkah ada Allah? Seperti orang-orang munafik itu. Orang-orang munafik itu ragu-ragu Allah ada atau tidak. Afillahi syak. Allah mengatakan, pantaskah kamu ragu tentang Allah? Enggak pantas. Yang ketiga, wal qunut, dan ini dibaca al qunut aja ya, karena manusia. Wal qunut, dan orang yang putus asa min rahmatillahi, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi semuanya rojulun, nah berarti yang ketiga juga manusianya qunut. Tapi kalau sifatnya maka dibaca qunut. Qunut itu mengikuti wazan fa'ul, yang artinya selalu putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-23, salasatun, ada 3 orang, la taqrabuhum, yang tidak akan mendekati mereka, al-malaikah, para malaikat. Yang dimaksud malaikat di sini malaikat rahmat dan yang sejenis mereka. Adapun malaikat maut dan malaikat pencatat amal tetap mendekati mereka. Yang pertama adalah jifatul kafir, bangkainya orang kafir, maka malaikat rahmat tidak akan mendekat kepadanya. Yang kedua, wal mutadammikh, dan orang laki-laki yang berlumuran bil khuluqi, dengan parfum khuluq. Parfum khuluq ini parfumnya para wanita, tidak pantas dipakai pria. Parfumnya ini berwarna kuning dan tidak ada baunya, sehingga kalau wanita memakai di wajahnya, itu wajahnya tampak cerah kuning. Nah biasanya perempuan berdandan dengan khuluq untuk suaminya. Ini laki-laki pakai khuluq, ini berarti menyerupai perempuan. Di malaikat rahmat tidak mau mendekat. Yang ketiga, wal junub, dan orang yang junub, illa ayatawadda, kecuali kalau dia berwudu. Nah untuk orang junub ini dijelaskan oleh para ulama, maksudnya 1, junub apabila junubnya itu dari sebab haram. Misalnya orang berzina, junub lagi, maka dia berzina kemudian junub, orang junub seperti ini, junub haram, tidak didekati oleh para malaikat. Yang kedua, junub karena mimpi basah. Karena junub karena mimpi basah itu sumbernya dari setan. Setan datang memasukkan mimpi itu ke dalam tidur seseorang, diizinkan oleh Allah mampu seperti itu, akhirnya muncul mimpi basah. Nah junub yang seperti itu yang dimaksudkan di sini. Adapun junub yang tidak itu, maka para ulama katakan Rasulullah pun melakukan. Rasulullah kadang-kadang setelah hubungan suami istri masih junub, beliau tidak wudu.
juga tidak mandi. Ditunda mandinya dan wudunya sampai nanti akhir malam. Maka kalau ini semua orang junub, berarti Nabi kena dong. Oh enggak begitu ya. Maka ini junubnya haram tadi atau mimpi basah. 24. Salasatun 3 orang la taqrabuhumul malaikah, malaikat tidak mendekati mereka bi khairin dengan kebaikan. Nah, berarti malaikat rahmat dan sejenisnya. 1 jifatul kafir, bangkai orang kafir. 2 al mutadammikh bil khuluq, laki-laki yang pakai khuluq. Yang ketiga wal junub, dan orang junub illa ayyabdu lahu ayyakula aw yanam, kecuali kalau tampak baginya atau ingin maksudnya untuk makan atau tidur, fayatawadda wudu'ahu lis-shalah, lalu dia berwudu seperti wudunya untuk salat. Maka kalau sudah melakukan itu, malaikat tetap mendekat kepadanya. Demikian juga para ulama katakan, junub yang tidak didekati oleh malaikat adalah orang junub yang meremehkan mandi janabah. Sampai datang waktu sholat dia masih menunda-nunda, sehingga dia tidak ikut sholat jamaah. Tapi kalau dia menunda mandi junub, tapi begitu azan terdengar dia segera mandi junub supaya bisa ikut sholat jamaah, nggak termasuk yang dijauhi oleh malaikat, karena dia tidak meremehkan. Ini orang yang meremehkan, okay? Jadi dia junub jam 9 misalnya, kemudian nggak mandi-mandi sampai zuhur, mendengar azan masih asyik dengan pekerjaannya. Lah nanti aja sholat zuhur 2:30 juga boleh. Nah 2:30 baru mandi junub, baru sholat zuhur. Ini orang yang tidak dekati oleh malaikat. Kenapa? Meremeh-remehkan. Jadi sifatnya meremehkan itu yang menyebabkan malaikat tidak mendekat. 25. Salasatun 3 orang la taqrabuhum, yang tidak mendekati mereka al malaikah, para malaikat. 1 as-sakron, orang yang mabuk. Ini kalau mabuknya karena kesengajaan dia. Adapun kalau orang yang mabuk karena dibuat mabuk oleh orang tanpa dia sengaja. Misalnya orang sedang tidur diminumi minuman keras, bangun-bangun dia mabuk. Ini enggak termasuk yang di sini ya. Kasihan sama dia apa? Mabuknya tidak sengaja. Ini mirip orang yang diperkosa. Orang yang diperkosa nggak dosa, tapi orang yang zina itu yang dosa. Yang kedua wal mutadammikh, dan orang yang berlumuran bizzafaron, dengan minyak wangi za'faron. Minyak wangi za'faron sama dengan minyak wangi khuluq, yaitu minyak wangi yang dipakai oleh perempuan, warnanya kuning tidak berbau. Maka kalau minyak-minyak wangi za'faron yang dijual di toko-toko minyak wangi yang namanya za'faron tapi biasa dipakai oleh laki-laki, itu hanya nama saja Pak, bukan asli za'faron. Kalau asli za'faron itu biasanya dipakai perempuan-perempuan Arab ya, warnanya kuning sekali, yang cocoknya untuk para wanita, tidak cocok untuk laki-laki. Yang ketiga wal haid wal junub, dan wanita haid dan orang yang junub. Ini tidak didekati oleh malaikat. Maksudnya tadi ya, dia junub tapi menunda-nunda, meremehkan. Demikian juga wanita haid, sudah selesai haidnya tapi nggak segera mandi karena meremehkan, itu maksudnya. Tapi kalau dia sudah selesai haid kemudian masih ada kesibukan, akhirnya dia menunda mandinya dulu, bukan meremehkan, nggak apa-apa. Dia masih sibuk dengan aktivitas yang harus dia selesaikan, lanjutkan aktivitasnya, nanti selesai aktivitas baru mandi setelah haid, nggak apa-apa. 26. Salasatun 3 orang la yujibuhum, yang tidak akan mengabulkan mereka, maksudnya tidak mengabulkan doa mereka. Rabbuka azza wa jalla, pemeliharamu Allah azza wa jalla. Dan saya sudah nulis satu buku Pak, judulnya orang-orang yang tidak dikabulkan doanya oleh Allah dan orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah. Kemudian saya bagi menjadi 2 poin. Poin pertama hadis-hadis sahih, poin kedua hadis-hadis dhaif. Nah, ini termasuk hadis yang dhaif. 3 orang yang tidak dikabulkan doanya oleh Allah. 1, rajulun, seseorang, nazala baitan, yang singgah pada satu rumah, khariban, yang roboh. Rumah roboh, kita nekat tinggal di dalamnya, itu sama dengan pengen bunuh diri Pak. Maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah ya. Dia tahu rumahnya akan roboh tapi tetap berada di situ sambil doa, ya Allah selamatkanlah saya. Padahal dia apa? Menantang mati, seolah-olah apa? Ingin bunuh diri dengan berada di rumah roboh tersebut. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tulqu biaidikum ilat tahlukah, surat Al-Baqarah ayat 195. Jangan
ceburkan diri kalian kepada kebinasaan. Nah, ini berarti dia sudah melanggar ayat ini, maka doanya tidak dikabulkan. Yang kedua, warajulun, dan seseorang nazala, yang dia itu singgah atau berhenti ala tariqis sabil, pada jalan yang dilalui oleh orang-orang. Itu makna tariqis sabil. Tariq yang dilalui oleh ahlus sabil, orang-orang yang yang lalu lalang di situ. Karena kalau dia berada di singgah di jalan tersebut, nanti kalau ada kendaraan lewat nabrak dia, ya salah dia, mati. Ini biasanya orang gila yang melakukan seperti ini. Jadi dia sengaja tidur pasang bantalnya di tengah jalan. Ini orang gila saja yang melakukan. Yang ketiga, warajulan, dan seseorang arsala dabbatahu, yang dia lepas kendaraannya, thumma ja'ala yadahu, kemudian dia berdoa kepada Allah, ini salah tulis, untuk menahan kendaraan tadi. Jadi maksudnya dia lepas kendaraannya tanpa diikat, tanpa ditali, kemudian setelah dia lepas kendaraannya lepas, dia doa sama Allah, ya Allah, saya mau salat ini, saya parkir motor saya di luar situ, kuncinya masih nyantol, tolong dijaga ya Allah. Kurang ajar banget ini. Seolah-olah tugasnya Allah itu apa? Jogo jadi tukang parkir. Kurang ajar apa ya? Mestinya kalau mau salat itu motornya dikunci dulu, kantongi, baru salat, baru doa sama Allah. Maka orang seperti ini nggak dikabulkan doanya. Kenapa? Satu, kurang ajar sama Allah, memposisikan Allah sebagai tukang parkir. Kemudian juga tidak melakukan sabda Nabi. Nabi mengatakan, iqtilha, ikatlah untamu, wa tawakkal, dan tawakallah kepada Allah. Kalau kamu biarkan untanya terlepas, itu tidak tawakal namanya, ya, tidak melakukan ikhtiar atau tawakal yang benar. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini memang dhaif ya sanadnya, tetapi maknanya bisa sahih tadi ya. 27. Salah satu 3 orang la yuhjabun, yang mereka tidak terhalangi anin nari, dari api neraka. Maksudnya mereka pasti masuk neraka. 1, al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Maka mengungkit-ungkit pemberian itu termasuk dosa besar. Dosa besar salah satu ciri-cirinya diancam dengan neraka. Maka mengungkit-ungkit pemberian kepada orang lain, nah ini dosa besar. Yang kedua, wa'akun, dan seseorang yang durhaka liwalidahu, kepada bapaknya. Disebutkan bapak, ibu juga termasuk, karena yang melahirkan kita itu ada kalanya itu adalah bapak dan ibu, ya, gabungan antara bapak dan ibu kita itu. Yang ketiga, wa mudminul khamri, dan orang yang terus-menerus menenggak minuman keras. Mudmin itu gatok kalau bahasa bahasa Jawanya. Jadi minuman keras terus minum terus, rutin minum terus, nah, itu namanya mudmin. Kalau hanya sekali saja minum karena ketularan temannya, habis itu sudah enggak lagi, ini bukan mudmin. Meskipun tetap berdosa, tetapi beda derajat dosanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Rustah. Rustah ini adalah laqab bagi seorang imam namanya Abdurrahman Al-Asbahani. Abdurrahman orang Iran, ya, tapi laqabnya adalah Rustah. Nah, Rustah ini terjemahnya sendiri saya nggak tahu ya. Dan hadis ini derajatnya dhaif, tetapi maknanya sahih, bahwasanya 3 perkara ini dosa besar berdasarkan dalil-dalil yang sahih yang sangat banyak. 28. Salah satu 3 orang la yadkhulunal jannah, atau la yudkhulunal jannah, tidak dimasukkan ke surga. 1, mudminul khamr, yang gatok minuman keras. 2, qati'ur rahim, pemutus hubungan kerabat. 3, musaddiqun bisihr, yang membenarkan sihir. Santet itu termasuk sihir. Wa man mata, dan barang siapa yang mati, wa huwa mudminun lil khamr, sementara dia gatok terhadap minuman keras, saqahullah, Allah akan beri minum dia min nahril ghutah, dari sungai Ghutah. Apa ini sungai Ghutah? Ini satu istilah yang disebutkan dalam hadis, dijelaskan juga, nahrun yajri min furujil mumisat, satu sungai yang mengalir dari kemaluan-kemaluan para pelacur wanita.
Jadi pelacur-pelacur wanita karena mereka menggunakan kemaluannya untuk kemaksiatan, oleh Allah di akhirat dihukum pada kemaluannya, mengalirkan sesuatu yang sangat busuk sekali, kemudian mengalir kepada penghuni neraka. Yu'dhi ahlan nar, yang mengganggu kepada penghuni neraka, rihu furujihin, bau busuk dari kemaluan-kemaluan mereka. Jadi kemaluannya jadi bosok sehingga baunya bau busuk. Tapi hadis ini dihasankan oleh Suyuti dan didhaifkan oleh Al-Albani. Dan ini perlu kita kumpulkan istilah-istilah ini ya. Sungai Ghutah, kemudian ada lembah Wail, Wailun wadin fi jahannam, ya, neraka Wail, kemudian ada neraka Sakor, kemudian ada lagi istilahnya Bulas, kemudian ada lagi penjara dalam neraka jahanam itu. Istilah-istilah begini yang disebutkan dalam hadis ini perlu kita kumpulkan menjadi satu buku. 29. Salasatun, ada 3 orang la yudkhulunal jannah, yang tidak bakal dimasukkan ke surga. Al-aqu liwalidayh, yang durhaka kepada kedua orang tua. Ad-dayyuth, laki-laki yang membiarkan istrinya selingkuh. Dayyuth tidak hanya istri saja ya, pokoknya keluarganya yang selingkuh dibiarkan. Dia punya anak perempuan diboncengkan oleh laki-laki, dibiarkan, tuh dayyuth namanya. Dayyuth itu adalah seorang laki-laki punya keluarga perempuan, dia tidak punya kecemburuan sama sekali terhadap keluarga perempuan tadi ketika dia berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahram. Maka termasuk bapak-bapak yang punya anak perempuan, anak perempuannya dibiarkan diboncengkan oleh temannya SMA, nah itu termasuk dayyuth, ini tidak akan masuk surga. Yang ketiga, warajilatun nisa, dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Rajilah menyerupai laki-laki, an-nisa dari kalangan para wanita. Maka 3 ini semuanya dosa besar. Durhaka kepada orang tua, dosa besar. Tidak punya sifat cemburu, dosa besar. Kemudian perempuan menyerupai laki-laki, yaitu dalam hal tampilan ya, atau sikap, maksudnya itu. Tapi kalau menyerupai laki-laki dalam hal kelebihan yang ada pada laki-laki, misalnya pendirian yang kuat atau pemikiran yang tajam, nggak ada masalah, itu malah terpuji. Ini yang tercela ini adalah menyerupai laki-laki dari sisi tampilan, okay? Perempuan tapi pakai baju laki-laki. Seperti zaman dulu pernah ada seseorang perempuan tuh nangkring pedang, okay? Bawa pedang gini, melewati majelis Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan perempuan seperti ini enggak masuk surga. Au kama qala. Kata-kata tidak masuk surga ini ada 2 makna. 1, kalau dia melakukannya dengan menganggap halal perbuatan yang haram itu, berarti dia sudah murtad, maka tidak masuk surga betul-betul. Tapi kalau maksudnya dia melakukannya tanpa menghalalkan perbuatan haram tadi, dia durhaka kepada orang tua tapi tidak mengatakan durhaka itu halal, berarti tidak masuk surga. Maksudnya tidak masuk surga secara langsung. Dia harus masuk neraka dulu, disiksa, kalau dosanya sudah habis baru dikeluarkan. Terakhir 35-30, salasatun 3 orang la yudkhulunal jannah, tidak bakal dimasukkan ke surga abadan, selama-lamanya. Nah, kata-kata selama-lamanya ini maksudnya tadi, kalau dia melakukan perbuatan haram ini dengan menghalalkannya, maka dia sudah murtad. Orang minum minuman keras tidak murtad. Tapi kalau dia mengatakan minuman keras ini halal, terus dia minum, nah ini murtad seperti ini. Bahkan kalau dia mengatakan minuman keras enggak haram, enggak haram ya, minuman keras itu halal, tetapi dia tidak minum, sama saja dia sudah murtad. Mengharamkan yang dihalalkan Allah atau menghalalkan yang diharamkan Allah, murtad. Allah mengatakan ahallallahul bai', jual beli itu halal, dia mengatakan jual beli itu haram, nah, maka dia sudah murtad. Siapa saja itu? Ad-dayyuth, laki-laki yang membiarkan keluarganya selingkuh. Warrajilah minan nisa, perempuan yang menyerupai laki-laki. Wa mudminul khamr, dan orang yang selalu minum minuman keras. Hadis ini derajatnya hasan.
Mudah-mudahan semua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar, dan kita semuanya diampuni oleh Allah dosa-dosa kita sampai kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.